Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, sahabat para petani cabai, para petani muda milenial, kali ini berjumpa lagi dengan saya. Saya ingin berbagi masalah patek ya. Kemarin saya biarkan ini cuma 3 hari, tapi perkembangannya sangat pesat, sangat luar biasa. Nah, ini ada tanaman cabai saya yang terkena patek ya. Patek akan saya cabut nih tanamannya. Nah, ini tanaman saya yang terkena patek ya, atau antraknosa. Kan saya nanam cabai ada 2 jenis, ada cabai ori, cabai bara. Ini cabai seperti ini tidak tahan terhadap patek, berbeda dengan yang mereknya bara ya. Nah, di sini tuh ada jamur yang merusak dan penyebarannya sangat cepat, luar biasa, apalagi di suhu 20 derajat sampai 24 kurang ya. Itu sangat cepat. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Untuk cara mengatasinya, ini tuh perpaduan jamur Glossorium sama Coledotroticum gitu. Coledotroticum sama Glossarium. Coledotroticum sama Glossarium, susah nyebutnya juga ya. Jadi jamur ini sampai sekarang belum ada untuk obatnya ya. Kita hanya bisa untuk mensiasati dan pencegahannya agar tidak menyebar luas. Sekarang udah mulai panas, kemarin ini hujan hampir 2 mingguan ya. Selang 2 hari hujan, selang 2 hari. Bagaimana nih cara untuk mensiasatinya? Nah, ketika kita sudah melihat bintik-bintik tanda-tanda seperti ini, karena tanda-tanda awalnya itu tidak ada ya, cuma kelihatan langsung busuk ya. Ada nih kita ala aja ya. Nah, ini ada nih gejala awalnya itu seperti ini. Gejala awalnya seperti ini tuh. Ini patek, nanti kita akan buang jauh-jauh ya. Nah, seperti ini nih, nanti kita akan buang jauh-jauh. Kalau sudah pegang tanaman yang patek yang cabai yang terkena patek seperti ini, jangan pegang cabai yang lain ya. Nah, petani kalau sudah seperti ini sangat mengharukan ya, karena bukan hanya sekedar gagal panen, kedepannya juga sangat sulit untuk mengendalikan. Cara mensiasati atau pengendaliannya, sebelum kita ke pengendalian, kita harus tahu penyebar luasannya. Nah, ini banyak nih penyebar luasannya itu, ada beberapa faktor ya sahabat. Susah banget nih tuh, ada bintik-bintik seperti ini tuh, jadi ketahuan langsung busuk. Makanya kalau mau pilih merek cabai, merek benih cabai itu harus yang tahan patek ya, yang tahan antraknosa kayak bara, agar tidak terlalu sulit ya. Bagaimana kita tidak sedih ya menunggu beberapa bulan ketika mau panen semuanya busuk. Nah, ini saya kesalahannya itu, langsung saja ke materi ya. Kesalahan dan cara mengatasinya, pertama untuk penyebabnya, ini tuh penyebar luasannya, kadang faktor yang pertama itu kita sendiri yang tidak steril tangan, lalu memanen buah yang terkena penyakit, lalu kita memanen buah yang lain. Yang kedua, kadang-kadang faktornya itu hewan.
Makanya harus diamankan ketika ada yang terkena serangan seperti ini, harus diamankan. Amankan dari hewan jenis insek yang berterbangan maupun yang merayap seperti ulat, belalang, karena itu akan menimbulkan penyebar luasan ya. Itu penyebar luasannya itu dalam satu tetes ratusan jamurnya itu. Terus akibat penyebar luasannya itu percikan air ya. Oh, banyak nih. Percikan air. Tuh. Pokoknya petani menangis kalau sudah seperti ini. Untung saya tanamnya ini 2 jenis ya, bara sama seperti ini. Tuh, jadi busuk-busuk. Terus dan penyebar luasannya itu yang lain-lain. Pokoknya jika sudah terkena seperti ini, amankan fungisida, siapkan fungisida sama insek. Untuk cara mensiasatinya, cara pencegahannya ya sahabat. Kalau saya, karena jamur seperti ini tidak ada obatnya. Di sini tuh banyak ya, goresan saja, goresan di tangan saya ini kalau saya pegang cabai yang lain pasti terkena. Soalnya ketika di lab ya, ada yang pengujian di lab di zoom 1000 kali lebih dekat, ternyata bakteri satu tetes dari goresan itu sangat banyak ya. Di sini tuh ada bakteri yang hidup-hidup nih di sini tuh. Kalau kelihatan udah di babaknya. Untuk mensiasati cara penanganannya, yang pertama kita harus perhatikan di bawah pohon cabai. Jika sangat banyak rumput, kita harus membersihkannya karena percikan-percikan atau si bakteri itu suka dengan yang lembab-lembab. Ketika di bawah pohon cabainya lembab, maka otomatis penyebar luasannya akan sangat cepat ya. Terus yang kedua, yang terkena penyakit di panen semua, lalu buang ke tempat yang jauh, dibakar bisa ataupun dikubur ya. Terus yang ketiga, kita harus rajin-rajin menyemprot seminggu sekali atau 4 hari sekali jika keadaannya sudah parah ya. Padahal ini juga nih, kemarin itu minggu kemarin ya udah disemprot menggunakan antrakol. Sebelumnya antrakol, minggu kemarinnya disemprot menggunakan amistartop. Ternyata jamur glosarium ini sama apa tuh tadi lupa lagi, pokoknya yang dua itu kolaborasi, yang ternyata jamur itu tidak mati. Solusinya hanya di cegah penyebar luasannya. Bagaimana cara mencegah penyebar luasannya? Mencegah penyebar luasannya, pertama kita harus mensterilkan bawah cabai, kita harus membuang. Yang ketiga, penyemprotan. Lakukan penyemprotan menggunakan fungisida sistemik dan kontak dicampur. Yang pertama, minggu kedua sistemik, minggu ketiga kontak. Jika hujannya berturut-turut, minimal seminggu sekali atau 4 hari sekali ya, itu lebih bagus. Nah, untuk bakterinya itu tidak mati sebenarnya, cuma kita melakukan pencegahan. Makanya para petani cabai harus memperhatikan kesterilan ya, kesterilan lingkungan. Terus pemanen juga sama, karena kalau udah seperti ini tuh sangat efeknya sangat menyedihkan lah. Ini kesalahannya padahal bukan ada di jamur, tapi kesalahan saya ketika pemanenan yang ketiga itu gerimis, cuacanya gerimis ya, tidak panas. Karena panen itu harus panas, harus ketika panas agar tidak terjadi penyebaran bakteri.
Bagaimana apa saja yang digunakan untuk saya? Kalau saya mencampurkan antrakol dan amistaratop untuk fungsidanya ya. Terus kedepannya mau skor mau banyak lagi, pokoknya kalau merek fungsida ya, mau kontak mau sistemik, kalau udah dicampur. Yang pertama kan campur sistemik sama kontak, yang kedua eh, sistemik, yang ketiga kontak. Pokoknya seminggu sekali atau 4 hari sekali itu harus rutin. Kalaupun tidak ada walaupun kita rajin ya, bukan tidak ada, rajin tuh buahnya seperti itu, rajin mau membuat pestisida nabati, bisa kita menggunakan eh, besok videonya akan saya bikinkan tentang bawang putih dan campuran yang lain-lainnya, pokoknya yang berbahan aktif. Nah, ini cabai ori ya. Bagaimana efeknya ke tanaman lain, ke tanaman cabai bara? Nah, kita lihat nih, ntar ya. Nah, ini dia efeknya. Tuh, kalau bara itu tahan terhadap, yang tadi kan ori, ini bara nih. Tuh, percikan-percikan seperti ini nih. Tuh. Atau ada yang hitam-hitam. Nah, ntar ada satu lagi nih, yang hitam. Tuh. Saya tidak berani pegang ya. Soalnya barusan pegang itu. Tuh, hitam. Kalau saya curiga ini terhadap patek, ini patek ya. Tapi kan bara tahan patek, jadi tetap bisa berbuah dan tumbuh seperti biasanya, cuma hitam. Tuh, kalau bara kan masih kuat ya. Oke, sekian sahabat ya, semoga bermanfaat. Nanti akan saya bikinkan video pembuatan pestisida nabati untuk eh, penanganan soal patek. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.